Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar setia Radio Sifat Tahunan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita dalam pertemuan mengudara ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita melalui siaran ini menjadi tali silaturahim bagi kita dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil hikmah di sore hari ini. Dan juga mudah-mudahan setiap amal perbuatan kita di bulan puasa, bulan yang mulia ini, Allah lipat gandakan dan Allah jadikan setiap amal ibadah kita yaitu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar setia dimanapun Anda berada, bahwa manusia dilahirkan hingga kepergiannya menuju akhirat, semua kebutuhannya akan senantiasa meliputi apa yang ada pada dirinya pada semua urusan-urusannya. Pada kenyataannya manusia tidak memiliki kemerdekaan sedikit pun, baik dari sisi zat, sifat maupun perbuatan. Hanya Allah lah yang memiliki kemerdekaan dari segala kebutuhan. Sebagaimana difirmankan di dalam surat Fatir ayat 15, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian memerlukan Allah dan Dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Bahkan manusia yang katanya begitu kaya dan juga berkuasa sekalipun akan tetap memiliki kebutuhan. Oleh sebab itu, kebutuhan meliputi diri mereka dari ujung kaki hingga ujung kepala. Karena itu, semua manusia sesungguhnya amat memerlukan Allah dalam setiap detik kehidupannya. Dari sejumlah apa yang ada dalam ajaran Islam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Dengan itu kita akan mengetahui bahwa begitu banyak tuntunan-tuntunan kepada umatnya, kita semua umat Rasulullah, dengan betapa sangat pentingnya kita berdoa memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa yang kita panjatkan berarti kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak bebas dari kemerdekaan. Kita sebagaimana ayat Al-Quran di atas sangat memerlukan Allah dalam setiap keadaan kita. Dengan doa tersebut dapat kita ambil 3 hal, bahwa doa menunjukkan kekuatan seorang hamba. Bahwa yang pertama, doa menunjukkan kekuatan seorang hamba. Doa menunjukkan kekuatan seorang hamba. Berarti secara sekilas sebaliknya, orang yang tidak berdoa justru orang yang tidak bersyukur. Doa memang menunjukkan kelemahan seseorang. Ketika berdoa, seorang manusia sedang menunjukkan dirinya lemah, dan karena ia itu memerlukan bantuan dari Allah. Sayyidina Husain justru menyatakan bahwa orang yang berdoa adalah orang yang kuat.
Sebaliknya, orang yang tidak pandai berdoa justru disebut orang yang lemah. Mengapa demikian? Itu karena agar bisa berdoa, seorang harus mampu mengalahkan ego, keangkuhan dirinya, mengalahkan setiap kesombongan yang ada dalam dirinya, dan dia mengakui setiap segala kekurangannya, bahwa semua membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun teringat dengan ucapan Sayyidina Ali, "A'jazun nas man ajaza anid du'a." Manusia terlemah adalah yang tidak bisa berdoa. Poin yang kedua, berdoa di kala suka dan duka. Pada prinsipnya kita memohon kepada Allah dan menyampaikan kalimat-kalimat doa kepadanya di saat kita sedang membutuhkan pertolongan Allah. Itu sebagian besar yang sering kita lakukan. Dan itu biasanya terjadi manakala kita berada dalam situasi yang kurang bagus atau situasi yang sulit. Kebiasaan seperti ini memang kuranglah tepat atau tidaklah baik, dan malah membuat kemungkinan keterkabulan doa menjadi kecil. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kebiasaan yang ideal adalah kita berdoa tidak hanya di kala duka, tapi juga karena kala kita dalam keadaan suka. Sebagaimana firman Allah, "Man sarrahu ayyustajaba lahu fis siddah falyuksirid du'a fir raha." Bahwa ini satu riwayat di mana dalam hadis disebutkan siapa saja yang suka doanya dikabulkan saat dia berada dalam kesempitan, hendaklah dia memperbanyak doa saat berada dalam situasi lapang. Poin yang ketiga yang dapat kita ambil hikmah daripada doa, yaitu saling mendoakan. Dengan saling mendoakan ini, seseorang berdoa untuk kebaikan orang lain. Dia pun menunjukkan bahwa dia peduli terhadap saudaranya sesama muslim. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Laisa syai'un asra ijabatun min da'wati ghaibin bi ghaibihi." Tidak ada doa yang lebih cepat dikabulkan selain doa dari seseorang yang berdoa untuk orang lain tanpa diketahui oleh orang lain. Doa pun menjadi unik para pendengar sekalian yang berbahagia. Kenapa doa menjadi unik? Di satu sisi doa itu adalah permohonan yang Allah berikan, yang diberikan oleh seorang manusia kepada Allah. Di sisi yang lain, kemungkinan terkabulkannya sebuah doa sangat ditentukan oleh kedekatan seorang hamba kepada Allah. Jika hamba tersebut memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah, mestinya tingkat keterkabulan doanya lebih besar dibandingkan dengan doa orang lain yang kedudukannya lebih rendah. Makin disayang oleh Allah, makin terkabul doa orang itu. Namun, para pendengar setia dimanapun Anda berada, harap diingat bahwa ijabah doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat kita ambil dua hal. Ijabah doa itu ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Seperti halnya kalau saya boleh menganalogikan, ketika seseorang berdoa, itu antara diterima dan tidak diterima dalam hal pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh di mana ada seseorang hendak pergi merantau untuk bekerja dan berusaha. Dia menjadi tulang punggung keluarganya. Selama 1 minggu sebelum hari keberangkatan, dia sudah mengadakan acara selamatan, acara doa bersama di rumahnya dengan mengundang para tokoh dan tetangga, dengan harapan agar Allah memberikan kemudahan kelancaran pada hari H-nya. Setelah hari H, dia pun segera berangkat dengan keluarganya mengantarkannya. Sebelum naik mobil, naik kendaraan, dia pun berdoa kepada Allah. Bahkan selama 1 minggu itu dia berusaha berdoa bangun di malam hari agar Allah berikan kemudahan dia menjalani perjalanan kehidupan untuk keluarganya, dan dia di tempat kerjanya agar dimudahkan dan dilancarkan dalam perjalanan. Setelah berangkat dari rumahnya
dan di tengah perjalanan ternyata dia berada dalam kemacetan. Sedangkan dia harus naik pesawat atau berada di bandara itu kurang lebih pada jam 10. Namun di tengah perjalanan jam 9 dia terjebak macet. Sampai di bandara ternyata jam 10 lewat ataupun jam 11. Para pendengar setia, dimanapun Anda berada, apa yang terjadi? Seorang itu pasti akan merasakan kemarahan dan dia akan marah-marah. Dia telah berdoa kepada Allah, mengundang saudara-saudara dan tokoh-tokoh yang ada di kampungnya, namun Allah tidak mengabulkannya. Namun tiba-tiba sejam kemudian dia mendengar pesawat yang harusnya dia tumpangi ternyata jatuh. Nah, dari sini pun dia tersenyum, ternyata Allah mengabulkannya. Itulah yang saya maksud ketika ijabah doa Allah. Ada yang diterima, antara diterima dan tidak diterima. Saat pertama kali dia merasa doanya tidak diterima karena Allah tidak mengabulkan, melancarkan atau menyelamatkan. Namun sejam kemudian dia baru menyadari bahwa Allah menerima setiap ijabah atau untayan doanya. Inilah para pendengar setia, mudah-mudahan kita senantiasa tidak berhenti-hentinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.